warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Desi Mariska, guru SMP Negeri 44 Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Baik, saya adalah Vespa Metik, program EcoBreak Solusi Pengurangan Sampah Plastik, proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada murid SMP Negeri 44 Palembang. Tujuan dari berbagi praktik baik ini adalah yang pertama, mendorong penguatan kapasitas pendidik sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami peran pendidik dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, mengelola pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam membentuk dan meningkatkan karakter mulia peserta didik. Sebelum pembelajaran dilakukan, saya mempersiapkan modul dan bahan ajar berupa artikel serta gambar video yang menunjang. Tujuan dari pembelajaran saya kali ini yaitu melalui kolaborasi dalam kelompok, diharapkan peserta didik dapat memahami dampak buruk sampah plastik pada lingkungan. Kedua, menemukan solusi pemanfaatan sampah plastik yang ramah lingkungan. Dan ketiga, membuat produk dari sampah plastik yang merupakan solusi pemanfaatan sampah plastik. Sebelum proses pembelajaran P5 dilaksanakan, terlebih dahulu Bapak Ibu Fasilitator menyusun target pembelajaran yang akan dicapai saat dan setelah proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menentukan kesesuaian bahan ajar, lembar kerja, alat dan bahan, serta asesmen yang disusun berdasarkan indikator dimensi P5. Saya juga menyiapkan sumber belajar yang menunjang pembelajaran mandiri peserta didik dalam kelompok, yaitu gambar, artikel mengenai dampak buruk pembuangan sampah plastik di lingkungan, dan gambar serta artikel contoh produk yang menjadi solusi permasalahan limbah sampah plastik, serta menyiapkan video pembelajaran. Peserta didik, hal ini nantinya akan menstimulus pengalaman yang dialami sebelumnya terkait permasalahan sampah plastik di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada pertemuan kali ini, kegiatan pertama dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan sarana pendukung berupa televisi yang akan menayangkan video mengenai limbah sampah plastik dan dampak apa yang ditimbulkannya. Lalu, peserta didik akan mendiskusikan solusi apa yang dapat diambil untuk mengatasinya. Kita kenal Pancasila, kita pelajar Pancasila, ayo kita untuk Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya menerangkan kegiatan P5 yang akan dilakukan dan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Tema P5 kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan yang mengambil isu dampak sampah plastik di lingkungan. Saya membimbing peserta didik untuk berkolaborasi dalam kelompok yang telah dibentuk. Peserta didik diajak aktif dalam diskusi, berbagi ide dan solusi, dan menyusun informasi berdasarkan panduan dalam lembar kerja. Sebagai bahan penunjang, saya membagikan gambar dan artikel yang memuat dampak buruk pembuangan sampah plastik di lingkungan dan contoh produk yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peserta didik menggunakan bahan ajar berupa gambar dan artikel sebagai bahan pendukung untuk menemukan solusi atau ide hasil diskusi kelompok terhadap permasalahan dampak sampah plastik di lingkungan. Dari kolaborasi dan bahan ajar yang dibagikan, diharapkan peserta didik makin paham dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Dalam proses kolaborasi, sebagai fasilitator, saya aktif memantau dan membimbing tiap kelompok, memberikan pertanyaan pemantik, memberikan contoh ide,
dan mengarahkan peserta didik yang mengalami kesulitan agar kegiatan pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya juga melakukan penilaian dan observasi individu dan kelompok selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pertanyaan dan jawaban yang diberikan peserta didik dalam diskusi kelompok akan menjadi dasar bagi saya untuk melakukan penguatan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Halo teman-teman, saya ingin mempresentasikan sebuah ekobrik. Cara pembuatan ekobrik. Lalu, perwakilan setiap kelompok melakukan presentasi hasil kolaborasi dan kerja kelompok, dan peserta lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. Sebelum diberikan penugasan berupa pengolahan sampah plastik melalui ekobrik, peserta didik mendiskusikan produk atau karya ekobrik apa yang akan dibuat. Di akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Refleksi juga menjadi kesempatan saya dalam mengapresiasi dan mengetahui umpan balik peserta didik. Berikut adalah proses pembuatan ekobrik di sekolah. Peserta didik turut aktif dalam mengumpulkan sampah plastik, lalu mengguntingnya kecil-kecil dan memasukkannya ke botol plastik yang telah disiapkan. Dalam proses pembuatan ini, fasilitator juga ikut membantu dalam proses pembuatan ekobrik bersama peserta didik. Berikut ini adalah hasil produk ekobrik yang dibuat oleh peserta didik. Hasil karya ini juga telah dipamerkan dalam gelar karya P5 di SMP Negeri 44 Palembang. Demikian video praktik baik ini saya sampaikan. Melalui pelaksanaan proyek P5 yang baik, maka peserta didik dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya hidup berkelanjutan. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru hebat.